Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Saya Dr. Eni Yunianti, SPKK. Kali ini kita akan membahas topik tentang penyakit rematik dan kawan-kawannya. Sekarang saya bersama dengan Dr. Bantar Suntoko, spesialis penyakit dalam, konsultan rematik ya dok ya? Iya, baik. Selamat siang Dr. Bantar. Selamat siang Bu Dokter Eni. Iya, Iya. Dr. Bantar, selama ini di masyarakat itu bahkan juga teman-teman di cabang ya mungkin pada belum tahu nih sebenarnya IRA. Di sini kan kita bersama dengan Dr. Bantar, ketua dari IRA, International Rheumatic Association. Ya. Itu bagaimana sih dok bedanya dengan yang lain itu apa gitu loh, dengan penyakit dalam yang lain gitu dok? Oh ya. Ya. Jadi terima kasih Dokter Reni. Jadi ya ini IRA itu sebenarnya Ikatan Indonesia Rheumatic Association. Tetapi ya kita sering mengatakan Ikatan Rheumatologi Indonesia ya. Jadi IRA ini suatu sebenarnya organisasi seminat ya di bawah di penyakit dalam. Jadi IRA itu gitu. Tentu bidang yang dirasa di IRA itu ya semakin luas, terutama mengenai cerita tentang bagaimana penyakit rematik ya. Jadi penyakit rematik, lalu kemudian ya apa yang dinamakan rematik, lalu penyakit-penyakit apa yang dinamakan, lalu dan seterusnya ya. Nah tentu yang pertama mungkin boleh saya tahu memang ini ya sering kali karena terus terang penyakit IRA atau Ikatan Rheumatologi ini adalah suatu cabang ilmu yang relatif masih muda ya. Jadi Berapa tahun dok itu? Kira-kira baru tahun 90-an ya tepatnya IRA itu terbentuk ya. Jadi dulu memang hanya kalangan terbatas. Tetapi dengan perkembangan saat ini memang anggota IRA seluruh Indonesia itu ya sudah ada sekitar 60 sampai 80 ya tepatnya itu saya pastinya agak lupa tapi berkisar itu. Nah tentu yang diutamakan itu penyakit rematik itu dikenalkan ya. Jadi ini mungkin saya coba sedikit jelaskan. Jadi apa sih itu rematik ya? Jadi pasti orang tanya semacam itu. Nah dulu rematik itu sebenarnya asal katanya itu dari bahasa Latin ya. Jadi rheumatikos itu artinya adanya cairan ya. Nah, kalau dulu guru saya Prof. Nato bilang ini semacam kayak umbel gitu ya yang ada di sendi. Nah, itu dikatakan cairan itu berasal dari cairan otak ya. Dikatakan gitu. Tetapi ternyata tidak seluruhnya benar ya. Jadi akhirnya sekarang yang dikatakan rematik yaitu sebagai penyakit itu adalah penyakit yang mengenai tulang, sendi, otot ya dan ligamen ya. Itu dikatakan ini sebagai bagian penyakit rematik gitu. Nah, tentu orang bertanya-tanya, rematik ini kan di luar ya. Kalau kita bilang mana sih yang bagian rematik, tentu dengan secara mudah ya ini kalau orang sakit di tangan, di kaki ya Kaku sendiri ya itu kan bukan. Nah kok dia di penyakit dalam ya. Nah ternyata bahwa penyakitnya rematik ini agak agak spesifik. Ternyata orang bisa sakit saja di tangan, di kaki, tapi sebenarnya dia adalah bagian manifestasi penyakit bisa mengenai di organ-organ dalam. Bisa menyebar ya dok ya? Iya, jadi bisa mengenai jantung, bisa mengenai ginjal, ya bisa sampai semua sistem organ kita bisa terkena. Bahkan di tempatnya Dr. Reni itu di kulit bisa juga. Jadi semua organ itu bisa, baik di kalangannya dalam sendiri atau di juga di bagian di tempat yang lain. Nah tentu yang
mempelajari ilmu tentang itu, namanya kita sebut adalah reumatologi ya, jadi cabang ilmu reumatologi. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, kalau ditanya penyakit reumatik ada berapa itu, yaitu dikatakan mungkin sudah mencapai 200-an ya. Ya kalau dulu pada awal-awal mungkin dibilang di bawah 100, tapi sekarang sudah ada sampai 200-an. Kenapa bisa begitu? Karena sesuai dengan perkembangan ilmu, lalu adanya pemisahan-pemisahan yang canggih yang bisa mendetek, sehingga kita sekarang reumatik itu sudah berkembang demikian banyaknya. Akan tetapi tentu bagi masyarakat itu ya mungkin kira-kira lah tidak semua dikenalkan ya secara, tetapi mungkin kalau boleh saya sebut ya mungkin ada sekitar 10 lah yang perlu kita ketahui yang banyak ya. Misalnya penyakit yang namanya osteoartritis yaitu yang menyerang pada usia lanjut, itu osteoartritis. Lalu penyakit lupus ya, lupus ini adalah suatu penyakit yang banyak sekali dijumpai. Nama lengkapnya ada lupus erythematosus systemic. Jadi penyakit ini reumatik yang bisa menyerang karena itu semua organ, jadi tanpa kecuali semua organ itu bisa ya. Ini juga kasusnya memang sekarang cukup banyak. Lalu kemudian ada artritis reumatoid. Nah, ini artritis reumatoid ini adalah memang murni penyakit reumatik yang nyata, tetapi dia bisa kena bagian. Nah, kalau tadi pada lupus itu agak aneh, kadang-kadang justru seringkali dia tidak timbul di reumatiknya. Jadi gimana, Dok? Misalnya orang bisa tiba-tiba kelainan di jantung ya. Jadi jantungnya membesar, ya. Orang muda saya jantung ternyata lupus. Itu lupus ya. Jadi lalu kelainan di ginjal, kelainan di hematologi seringkali, sehingga memang kadang-kadang tidak selalu ditangani oleh penyakit dokter reumatologi, tapi tentu bisa dengan keahlian yang lain. Tetapi saya tidak masalah, karena biasanya kalau kita di Karyadi ini kan sudah ada sistem yang selalu bekerja sama. Jadi kalau misalnya taruhlah kami sendiri yang menangani kelainan reumatik, lalu ada kelainan ginjalnya, ya kami akan konsulkan ke bagian ginjal untuk rawat bersama. Sama-sama penyakit dalam ya, Dok ya? Ya, bisa juga dengan bagian lain, misalnya banyak kasus misalnya ada kelainan di mata ya, gangguan itu ya kita bekerja sama dengan bagian mata. Jadi memang sekarang ini sudah sangat baik sekarang itu. Juga mungkin dengan sebagian di kulit ya, di tempat remi kita juga sering saya dapat dokter itu bekerja sama juga ya, karena memang yang penting adalah kita bisa menangani secara komprehensif ya. Jadi itu begitu. Jadi tadi yang dua, lalu mungkin saya tambahin ada yang nama penyakit asam urat, itu juga asam urat itu apa, Dok? Berarti, Dok? Ya GOUT itu karena metabolisme purin yang meningkat ya. Lalu ada penyakit lain misalnya sklerosis sistemik ya, yang semua yang seperti kalau dulu skleroderma, ini juga kasusnya banyak. Lalu kemudian osteoporosis, lalu kemudian Sjogren syndrome, ini juga kasusnya mulai banyak. Lalu ada penyakit-penyakit reumatik jaringan lunak ya, jadi tendinitis ya, atau plantar fasciitis ya. Nah itu juga ada. Jadi memang cukup banyak juga, banyak sekali. Nah kalau misalnya nih, Dok, tadi teman sejawat dari daerah nih, Dok, dia merujuk nih ke Karyadi ya, Dok ya, sebagai center dari IRA itu.
sebenarnya tuh bagaimana sih dok yang harus dirujuk atau dilakukan penanganan lebih intensif di Semarang? Karena kan di daerah biasanya kan rujukannya susah ya dok ya. Iya, Ya iya. mau rematik biasa aja pak, nggak usah gitu biasanya. Itu Iya, iya. gimana tuh, dok? Jadi ya ini memang pada era banyak, tapi sebenarnya begini. Jadi tentu kita terus terang seperti di Karyadi itu memang terus terang banyak, hampir 90% pasien yang dilayani itu adalah pasien-pasien yang menggunakan BPJS ya. Iya. Jadi menggunakan BPJS. Tentu kita bisa melihat banyak karena sekarang itu dengan ada acaranya seminar, webinar dan sebagainya. Jadi kita membangkitkan awareness untuk baik para dokter penyakit dalam khususnya dan keseminatan yang lain untuk bisa mengenal itu. Nah, sistem rujukan tentu itu dilakukan secara berjenjang, ya, Ya, maksudnya dari mau berjenjang. betul. Ya, tentu kita berusaha bagaimana bisa. Memang masalahnya itu yang timbul seringkali mungkin bisa ditangani di Daerah. tempat daerah, tapi masalahnya kita tahu bahwa obat-obat rematik ini masih jarang ya, belum banyak. Jadi bisa ada diklaimnya di ya, Semarang ya, Dok, ya? adanya itu Tipe A. di tipe A. Ya. Ya, satu itu. Yang kedua ya penanganan itu juga penanganan kasus yang secara komprehensif lebih banyak, baik alat dan sebagainya itu memang yang ada Di tipe A ya, di Dok, ya? tipe A. Jadi memang masih menjadi kendala kalau itu ditangani misalnya di tipe yang di bawahnya, karena obat-obatan dan sebagainya itu masih ada di sana. Dan karena kan kita tahu bahwa kuota dan sebagainya Jadi hambatan juga ya? ya Dok? hambatan Maksimal juga 6% ya, sebagainya jadi ya, Dok, itu ya. Tetapi kalau itu memang dirujuk ke Semarang itu juga nggak masuk, karena banyak juga pasien-pasien kita itu terus terang yang berobat di Karyadi itu dari daerah. Jadi juga banyak dari daerah Pati, Kudus, lalu Demak, pokoknya yang dekat Semarang biasanya itu ditangani di Semarang. Jadi hampir selama ini yang kita lihat di Karyadi itu hampir 70%, 80% itu dari daerah. Nah, itu berarti sudah terlambat, sudah lama atau bagaimana dok sampai di Semarang tuh? Ya macam-macam, memang ada yang sudah terlambat, tapi ada yang sudah memang bisa terdeteksi awal juga. Tapi karena memang ya itu tadi sistem rujukan dan jumlah dokternya juga belum merata, maka memang lebih banyak Semarang itu menangani. Tapi menurut saya ya tidak masalah ya, karena memang obat-obatan semuanya itu adanya di sini ya. Kita belum diturunkan ke di Maksudnya tipe B tempat di bawahnya, Dok, ya. ya? Nah, itu mungkin juga berhubungan dengan beberapa obat itu ya cukup mahal ya. Iya, Jadi dok. karena kadang-kadang mungkin artinya plafonnya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin plafonnya berbeda ya. Berbeda Jadi, dari yang rumah sakit tipe ya, bawahnya, Dok, tipe ya? bawahnya dengan di tingkat yang lebih atas mungkin itunya bisa lebih besar ya. Iya. Sehingga bisa Kalau pengalaman dokter Bantar nih, punya pasien yang sekarang begitu banyak nih ya orang terkena autoimun, terkhususnya rematik ini ya. Sebagian besar pasien tuh diawali dengan apa sih dok? Mereka tuh datang itu bagaimana? Ya, jadi ini yang memang menarik dokter ini. Jadi kapan sih kita tuh kalau mencurigai suatu autoimunitas ya? Yang pertama itu memang kadang-kadang gejalanya itu memang samar-samar. Tidak jelas ya dok? Iya, tetapi memang yang bisa kami berikan itu adalah satu, kalau ada pasien itu dengan mengenai artinya misalnya
pasien muda begitu ya, itu ada gejala yang mengenai 2 atau lebih satu sistem, ya kan? Misalnya apa, Dok? Misalnya ada gangguan di sistem gastrointestinal, lalu kemudian dengan gangguan hematologi, ya. Nah itu kita harus gimana, Dok? Ya misalnya dengan anemi, ya anemi. Lebih dari 2 ya. Biasanya kita harus mikir itu. Yang kedua, yang paling penting juga ada keluhan-keluhan seperti apa? Cepat lelah, ya. Cepat lelah itu banyak, Dok, ya, banyak, ya. Cepat lelah itu, lalu kemudian yang berikut ya tentu kalau ada nyeri-nyeri sendi ya, ada nyeri obat di warung, Dok, ya. Nah itu sampai kena gagal ginjal. Ya itu seringkali begitu. Jadi ada nyeri-nyeri, lalu ada keterbatasan gerak. Nah itu mungkin sebaiknya kalau sejawat di daerah tidak bikin, ya mungkin kita harus pikirkan itu mungkin penyakit autoimun. Nah cuman memang sayangnya gini Bu Reni, jadi pada autoimun ini laboratnya itu masih mahal. Kita tuh ya belum tercover banyak. Apa enggak, Dok? Ya, tercover sebagian juga? yang belum tercover untuk penyakit pemisahan laborat yang spesifik autoimun belum tercover. Nah ini juga jadi kendala. Jadi, ya. Masalah juga ya, Dok? Iya, karena kalau nggak terlengkapi, pasti nggak punya uang, bagaimana, Dok? Nah, kalau memang begitu ya kita tidak mungkin ada beberapa teknik atau cara ya kita bisa mencoba mencari berbagai solusi, yaitu mungkin secara tidak langsung ya. Jadi kadang-kadang kita memang seringkali menghadapi kasus seperti itu. Ya kalau gitu ya kita lebih fokuskan pada keluhan kliniknya saja. Jadi pada kliniknya mungkin ini akan banyak membantu. Jadi kita dikuatkan pada fisik, diagnostik dan klinik ya. Kadang-kadang ya karena itu ada kendala yang terutama mengenai satu obatnya seringkali masih mahal. Yang kedua pemisahan laboratoriumnya itu cukup mahal karena satu panel tertentu, misalnya pemeriksaan anak yang non spesifik saya sudah 300, tapi kalau spesifik lagi dia bisa 1,5 juta ya. Itu di cover nggak sama BPJS, Dok? Itu belum di cover. Spesifik itu? Ya, yang anak non spesifik bisa di rumah sakit, tetapi yang anak profile misalnya itu belum di cover ya. Ya kita sih sudah usul, mudah-mudahan ini bisa ya. Ya tetapi kembali memang di BPJS ini saya juga melihat begini, jadi artinya dokter kita ini sebagai dokter taruhlah di Karyadi itu juga harus selektif juga, karena kita tahu bahwa sekarang itu pemeriksaan itu ya kita ini sebagai user itu juga tidak boleh dengan semena-mena periksa ini karena nanti kalau tidak itu kita juga kasihan pada kalian nanti bisa overcost. Jadi kita sudah ajari pada residen semua itu supaya mana sih yang perlu kita pilih. Jadi kita prioritasnya pilih yang prioritas itu harus saya memang kita harus begitu. Kalau tidak itu karena ini kan semuanya berhubungan dengan uang ya, tentu kita dari dalam ini sebagai dokter ya tentu kita bagaimana sih misalnya terutama laborat itu ya, itu kan besar laborat, lalu kemudian pemeriksaan penunjang ya ini kan kosnya besar ya. Oleh karena itu ya kita tidak boleh misalnya ini ada pasien semua bisa ya, tidak, kita harus ikut mana yang itu bertahap dulu, Dok, ya? Bertahap pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya kitanya juga harus ikut bantu gitu. Kalau tidak itu karena gini bayangan saya, kalau
kita istilahnya jebol di pemisahan itu, kita sebagai dokter kurang memilih mana yang perlu, mana yang tidak. Nanti pada obat. Nah, kalau Obatnya pada jebol juga obat, itu. kalau obat ini yang kita kasihan, mudah-mudahan ya untuk beberapa obat yang kita tahu juga sudah ada pembatasan, tapi bayangan saya pada obat-obat yang penting, terutama yang memang dibutuhkan, kalau bisa ya jangan sampai dibatasi, karena terus terang kan kita harus pikirkan kemampuan sosial dari pasien-pasien kita tuh kan tidak sama ya. Tidak sama. Itu sangat kasihan kalau sampai obatnya itu Iya. terhenti. Nah itu kita ikut sedih ya. Mungkin Ya. sejawat ini BPJS ya, mungkin bisa juga kita melakukan pertemuan dengan dimediasi oleh Indira Jawa Tengah, bagaimana sih sebenarnya pembiayaan yang perlu dilakukan supaya tidak memberatkan kos di belakangnya juga, karena Iya. semakin dini itu tertangani juga akan semakin menghemat ya dok sebenarnya dok ya. Iya, Semakin betul. dini atau Iya, semakin iya, simpel, semakin mudah ditangani juga akan lebih menghemat kos di belakangnya Iya, daripada betul. nanti di belakangnya juga Iya, semakin iya. memberatkan dok. Karena Iya. sebenarnya autoimun itu kan seumur hidup ya dok ya. Iya, iya betul. Nah kalau Ya. memang teratasi lebih awal mungkin juga akan lebih mudah dan BPJS juga lebih untung karena juga Iya, iya. tidak mengeluarkan terlalu banyak kos Iya, iya. akibat komplikasi Iya, maupun iya. penyakit-penyakit yang ikutan dari Iya, iya. penyakit yang nggak tertangani. Iya, betul memang. Nah, Iya, iya. kalau buat teman sejawat nih dok yang di daerah, mungkin dokter yang masih di level di puskesmas juga ya dok ya, itu edukasi apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan kepada pasien-pasien masyarakat yang sekarang ini kita melihat kok tinggi banget ya angka autoimun tuh seperti apa gitu dok? Ya, ya itu memang ya kita memang ya mengenal secara dini. Oleh karena itu kan kita ada program selalu awareness itu tiap ada acara, misalnya ini pengenalan rematik gitu ya. Itu nanti kita sudah dibagi special interest group di IRA itu, misalnya ini yang bidang lupus, bidang ini. Nah itu secara berkala kita mengadakan baik webinar untuk awam, lalu juga untuk dokter spesialis, lalu di bidang di bidang lain juga itu dokter umum, untuk supaya bisa lebih mengenali dini. Jadi saya setuju apa yang dikatakan dokter Ren itu, kalau kita bisa mengenali lebih awal, tentu harapannya kita itu akan mengurangi nanti cost semuanya ya. Iya, karena memang itu yang ingin dituju. Karena kalau kita lihat sekarang itu memang dalam contohnya dalam perkembangan guideline itu pun juga sekarang bagaimana, karena kalau kita lihat dalam perkembangannya, misalnya baik untuk lupus, untuk RA, itu tiap 5 tahun guideline-nya diperbarui ya. Itu ya maksudnya adalah supaya orang bisa lebih mengenal dan lebih sederhana sebenarnya. Iya dok. Ya, jadi para ahli kita pun juga selalu begitu, agar supaya diagnosisnya ini tidak bertele-tele, tidak akan itu jadi pemeriksaan yang mungkin sederhana sudah bisa menegakkan diagnosis sehingga cepat memberikan terapi. Misalnya saya kasih contoh di bidang RA ya, kita dulu punya guideline yang tahun 87, itu memang kan ada beberapa kriteria hitam, tapi dari guideline itu kita lihat orang kalau misalnya mau foto sendirinya kan, kalau sakit ini dipoto. Nah itu dikatakan masuk kalau sudah terjadi kerusakan tulang, jadi ada erosi dan destruksi. Lalu tentu kalau kita tetap memakai itu, kita sudah terlambat. Sudah nggak bisa. Ya, Obatnya jadi sudah lebih artinya komplek ya, lebih kompleks dan orang sakitnya lebih lama. Oleh karena itu di tahun 90-an itu di dunia pun sudah berpikir harus dirubah
artinya dibuat yang lebih sederhana ya. Jadi kriterianya misalnya kapan orang sih dibilang era, oh kalau ditanya aja sakit sendinya ini berapa yang sakit, misalnya berapa sendi Minimal. ya, misalnya oh kalau ini sendi kecil ada 10 aja, itu nilainya sudah 5, padahal kita butuh 6 ya. Nah sisanya itu misalnya misal diperiksa laju darah ya kan, dia naik ya, itu sudah kita udah bisa ngobati ya. Atau cukup ditanyakan berapa sih sakitnya, berapa lama. Kalau sakitnya sudah lebih dari 12 minggu ya, kalau nggak salah ya, atau 12 minggu sudah lebih, ini udah nilai 1. Jadi lebih sederhana ya. Dan lebih simpel obatnya. Ya, sehingga tidak menunggu ada kelainan. Rusak dulu ya dok ya? Iya, jadi tidak menunggu, oh ini rusak dulu, baru diobati, ini terlambat ya. Jadi kita pun semua lakukan itu. Jadi kalau bisa sederhana. Juga pada lupus misalnya dulu, pasien-pasien kita ternyata banyak dengan panas, gitu, demam ya, demam nggak tahu sebabnya. Nah dulu demam itu nggak masuk kriteria. Sekarang karena banyak kasusnya itu dengan demam sudah dapat kriteria. Jadi sudah dapat 2 kan lumayan, karena butuhnya 10 dari kriteria itu. Memang jauh lebih sederhana. Jadi semua, oh ini kalau ada demam, lalu kemudian ada pemisahan darah rutin aja, misalnya kita lihat, oh ada anemia, ya, atau ada leukopenia, itu sudah tambah. Lalu kemudian nanti urinnya ada kelainan, pemisahan yang sederhana, itu sudah bisa dilakukan. Ya. Nah, kompetensi pemberian obat nih dok, masalah tadi yang terjadi kan dokter umum nih udah bisa mendeteksi di awal, itu bagaimana langkah pertama yang bisa mereka lakukan? Ya, memang jadi mengenai pemberian obat itu memang bisa saja kalau dari sejawat di daerah general practitioner tentu ya obat yang bersifat simptomatik ya, kita berikan misalnya sebagai anti nyeri, lalu obat-obat yang sederhana itu ya rasa itu tidak apa-apa. Mengapa hal begitu? Karena kita tahu bahwa penyakit autoimun ini memang tidak sederhana yang dibayangkan ya. Pada hal-hal tertentu ternyata dia membutuhkan satu, kesinambungan yang jangka panjang. Yang kedua, itu harus melihat juga faktor efek samping dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang memang seringkali belumlah dokter umum itu belum bisa, karena kita tahu bahwa yang ketiga itu obat-obat yang diberikan kadang-kadang sangat keras ya. Misalnya bayangannya kita lihat steroid ya. Steroid kan hampir semua ini sebagai obat dewa dipakai di banyak orang ya. Hampir semua bidang itu steroid akan dipakai. Tetapi orang masih sering lupa bahwa kalau ini obat dewa ini diberikan bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tentu efek sampingnya banyak. Dewa mabuk itu? Iya. Namanya dewa mabuk. Karena sebenarnya teman-teman sejawat itu bagaimana dan kapan mereka bisa merujuk? Mungkin dari sejak awal, misalnya dia udah dipastikan, oh ini ke arah autoimun, karena kan jangan sampai mereka sudah gagal imunitasnya masih gagal berobatnya kan dok? Iya betul. Iya. Itu mulai sedini mungkin dok, begitu ketemu tanda-tanda autoimun seperti yang, makanya Mas Jawat mulai sekarang juga harus hafal ya dan memahami, mengetahui gejala awal autoimun seperti apa sih. Tadi udah dijelaskan ya, mulai dari sendi yang nyeri, kemudian juga mungkin demam yang berkelanjutan. Kemudian kalau bedanya dok antara osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu apa dok? OA dan RA itu? Ini dua hal ini memang yang berdekatan ya. Jadi ketika kami dulu ya sekolah di awal-awal ini, sekarang seringkali kita agak sulit membedakan ya. Tetapi sekarang karena dengan gencarnya itu, sekarang saya rasa
teman-teman sejawat dokter umum pun sudah bisa membedakan ya. Jadi bedanya yang pertama adalah kalau ini suatu OA itu penyakit degeneratif ya. Jadi menua ya, Dok, ya? ya degeneratif. Jadi faktor umur itu penting ya. Kalau pada autoimun itu bisa saja memang umur muda, tua juga bisa, tetapi yang membedakan bahwa pada penyakit autoimun ada keterlibatannya organ yang banyak, sistemik. Oh, lebih banyak yang terlibat ya. ya? Jadi bukan hanya soal ini sakit sendi sini ya toh. gitu. Tetapi mungkin ada anemia. Jadi kalau diperiksa darahnya. Tuh, Dok? Ya karena memang ini kan penyakitnya sistemik. Jadi dia bisa menyebabkan kelainan pada autoimunitas itu kan nanti akan dikeluarkan sitokin atau antibiotik dan sebagainya, itu akan mempengaruhi di sistem darah. Jadi hemoglobinnya tuh mulai jadi turun ya, jadi bisa turun dan bisa juga misalnya di sistem saraf itu banyak pada stroke usia muda di mana tidak kan itu jangan-jangan karena penyakit rematik bisa. Iya, karena kita tahu bahwa akibat dari kelainan di darah itu jadi peradangan atau vaskulitis yang terjadi di pembuluh darah, bisa terjadinya hiperkoagulabilitas ya. Nah, makanya harus segera periksa juga ya, orang kadang-kadang nggak pernah itu periksa darah juga kita ya. Harus dilihat semacam itu. Jadi kalau orang tidak ada faktor risiko, tetapi kok bisa ada kelainan itu, misalnya dengan stroke, jangan-jangan ini ada faktor autoimmunity. Nah, yang menarik itu kan ketika kita pandemi COVID ya toh. Nah, itu kan kita lihat nih COVID ini kan penyakit infeksi ya yang disebabkan karena virus ya dari COVID-19 itu ya. Nah, ternyata itu penyakit itu karena suatu peradangan yang kronis itu bisa juga memunculkan autoimunitas. Mengapa kita dulu itu pada awal-awal COVID itu kita tidak tahu banyak pasien COVID itu meninggal ya. Gara-gara proses autoimun ya, Dok? Iya, jadi kenapa mendadak ya, Dok ya? Bukan proses autoimunnya sebenarnya. Jadi proses-proses ya perjalanan yang kronik yaitu ternyata darahnya itu menggumpal. Nah, itu ya, Dok ya. Apa dia punya genetik seperti itu sehingga ada orang yang menggumpal, dia nggak menggumpal gitu, Dok? Ya, memang bisa ada faktor banyak hal. Jadi mengapa bisa terjadi? Tetapi itu ya tadinya tidak diprediksi bahwa terjadi hiperkoagulabilitas itu bisa terjadi ya. Jadi ternyata karena pacuan sitokin ya. Jadi badai sitokin itu ternyata menyebabkan suatu peradangan yang menyerang semua organ. Jadi mirip pada penyakit autoimun ya. Jadi tetapi karena sekarang sudah tahu, orang sekarang cepat untuk mengetahui ya, misalnya periksa di dimernya dilihat, oh ternyata tinggi, sehingga dia perlu diberikan antikoagulan, antikoagulan, lalu juga bisa melihat organ-organ mana sih yang terlibat. Dan gejala ini kan mirip pada autoimun kan ya seperti itu. Ya, pada lupus itu kan bisa terjadinya kerusakan organ itu karena bersifat sistemik ya, jadi itu bisa. Iya, jadi teman-teman sejawat maupun masyarakat ya, di sini kita mengetahui bahwa sekarang untuk mungkin gara-gara yang periksa bertambah banyak atau makin sadar atau mungkin juga semakin mengetahui dan semakin paham bahwa ini penyakit yang harus diobati terus-menerus. Jadi artinya Mas Jawa dan masyarakat mungkin harus mengetahui ya secara lebih dini dan segera memeriksakan diri. Jangan minum obat parung ya, itu benar-benar tidak bisa ditoleransi deh. Nanti akan terkena organ-organ yang lain. Dan mungkin sebagai dokter yang pakar di bidang rematik, Dok, mungkin pesan buat para Mas Jawa dan buat para masyarakat yang juga sebelumnya nih nggak paham sebenarnya bagaimana sih yang
dia bisa dilakukan sejak awal, Dok? Iya, jadi mungkin pesan kami adalah ya kalau ada keluarga atau pasien di mana ada mengeluh, yaitu ada keluhan demam yang berkepanjangan yang tidak jelas, lalu ada kelelahan yang masa cepet capek padahal nggak ada apa-apa ya, lalu kemudian mungkin ada kelainan beberapa sistem organ ya, nyeri-nyeri sendi ya, lalu kemudian ada juga anemi yang tidak jelas, lalu ada gangguan yang lain ya, ada batuk-batuk yang tidak begitu yang tidak sembuh-sembuh ya, mungkin ada baiknya untuk memeriksa ya ke dokter ya dengan pola rujukan ya. Mungkin ya kalau kita melihat itu terutama mungkin petunjuk clue yang mudah itu ya kalau ada nyeri-nyeri sendi lah ya, itu karena keluhan itu yang paling banyak, ada nyeri-nyeri sendi jadi diobatin kok nggak hilang-hilang ya, mungkin itu salah dipijetin ya, Dok, ya, ada juga. Iya. Itu justru kalau dipijetin malah tambah berat. Berat, Iya, maka bisa jadi luka-luka, iya, betul. peradangan Iya, yang lebih berat. Iya, lebih berat, ya. Ya, terima kasih Dokter Bakar atas penjelasan kali ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan bisa merubah sesuai dengan kompetensinya. Demikian podcast di Wilayah Jawa Tengah kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dokter Bakar, terima kasih, dan Ya, kita kasih, akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.